Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Valen Van Kelip. Kita masuk ke materi basic configuration. Di sini kita akan mengkonfigurasi beberapa yakni hostname, host, dan juga IP address dan juga remote access. Kita masuk saja ke materi pertama yakni konfigurasi hostname. Kita masuk terlebih dahulu di VM kita sendiri. Jadi kita masuk ke daftar ya. Nah, Snap sendiri itu penamaan unik pada komputer pada sebuah jaringan komputer. Dengan seperti ini, di samping add itu ada Debian, itu hostname kita. Sini kita akan ya, masuk ke root dulu, submit passwordnya. Lalu kita masukkan perintah host name ctl set min lalu host name ke nama nama kita pakai saya pakai ntr strip ya. Kita cek dulu pakai snap.tl. Kita static hostname-nya sudah buka juga menjadi RTR Debian, dimana kita harus mengaplikasikannya atau mengapply dengan cara exit terlebih dahulu. Exit, exit, lalu exit lagi. Nah, ini sudah berubah menjadi RTR Debian login. Kita masuk terlebih dahulu. Oke, setelah kita akan merubahnya semuanya. Ini kita yang server kita sudah ubah, masuk ke dulu submit, masukkan passwordnya. Masukkan pilihan yang sama. Ya, berubah, kita exit dulu. Nah, ini juga sudah berubah. Nah, masuk aja kita ya. Yang perlu kita ubah juga. Kalau kita zoom, oke, kita terlebih dahulu CTL. Oke, server dulu kita coba 6 CTL set host name
ini juga sama sudah bisa ya. Oke, nah kita langsung saja lanjut ke lanjut ke materi konfigurasi host ya. Host itu mapping antara IP dan juga SNAP. Kita akan cek dulu dengan cara get slash etc slash host. Oke, di sini ada snam rtr debian.debian.com dan juga rtr debian, dimana itu mana ada 127.0.0.1 itu bisa diganti dengan cara ping localhost dengan nama saja yakni localhost, dan juga kita bisa pakai rtr debian ya. Kita ganti saja, kita masuk ke root dulu. Nano slash nah sini kita akan rubah ya, karena ini sudah tersebar, kita akan hilang DPN nya gitu loh. Ini kita biarkan default saja ya, karena sudah tersebar. Kita kontrol lalu enter. Lalu kita masukkan get slash etc slash host. Sudah berubah ya, kita coba ping rtr debian.com saja, seharusnya bisa. Oke, sudah bisa. Kita kontrol C, kita ping lagi dengan rtr debian dan juga sudah bisa. Kita konfigurasi yang servernya juga. Kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya, lalu nano slash etc slash host, enter. Ini kan sama kayak tadi ya, karena saya pakai yang sebelumnya itu cloningan dari routernya, jadi belum saya ubah, tapi menjadi svr1 com, ini juga jadi svr1 kita kontrol X Y lalu enter. Kita coba ping terlebih dahulu, ping svr1 terus strip d, maaf d-nya kecil, debian.com, seharusnya bisa. Oke, bisa.
Ctrl C. Lalu kita akan ping lagi. Ping SVR 1 Debian. Oke, juga bisa ya. Kita ke butuh server lebih dahulu. Kita masuk ke rootnya lagi, sudo passwordnya. Oke, kita get lebih dahulu. Get /etc/host. Di localhost dan juga server Ubuntu. Kita eksekusi, kita getnya kita bilangin jadi nano. Sini belum ada yang username.com, kita akan tambahkan saja. Ini server boleh kita ganti dulu jadi svr 2 strip ubuntu .com, kita spasi dan svr 2 strip ubuntu, kita Ctrl X lalu Y, enter. Kita ping coba, ping svr 2 strip ubuntu .com. Oh maaf, salah ini svr 2. Nah ini sudah bisa. Kita kontrol C dulu biar berhenti. Kita coba yang yang satunya. Oke, juga bisa. Lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Kita bisa lihat nih, sini kita memakai IP address, skemanya ada di sini, dimana OS kita memakai IP 192.168.56.1, yang dimana itu IP default pada sebuah laptop atau PC. Kita bisa lihat di control panel di network and sharing center, lalu change adapter setting. Ini kita cari yang VirtualBox only, lalu kita cek details. Sini kita pakai 192.168.56.1. Mana kita coba cek apakah sama kan, karena itu default rata-rata semua PC atau laptop. Mana kita akan mengkonfigurasinya. Nah di sini di router kita pakai 3 ya, ada 192.168.5.10 itu untuk dari router ke host OS, lalu ada 10.10.10.1 untuk ke internet network, yang dimana akan menghubungkan ke server agar server ini mendapatkan internet juga. Ada 172.16.1.1 itu untuk gateway ya, untuk jalan mendapatkan internet dari klien untuk dari klien ke router agar mendapatkan internet. Itu di server kita pakai IP 10.10.10.2 ke ini 10.3. Kalau di klien kita pakai 16.1.2.16.1.2. Oke, kita melakukan pengkonfigurasian. Kita
slash etc slash network slash interface. Oke, enter ya. Sini bisa kita lihat ini kita masih DHCP ya, dimana DHCP ini itu otomatis atau dynamic. Kita harus mengubahnya menjadi statik agar kita bisa melakukan konfigurasian secara manual. Kita akan di statik, enter, lalu address untuk IP-nya, address 128.56.10. Nah, kita lihat 56.10. Itu netmasnya karena kita pakai slash 24. Nah, dulu mas karena kita pakai slash 24, kita pakai 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa masukkan gateway-nya agar mendapatkan internet. Nah, dimana gateway itu kita pakai IP default PC kita, yaitu 192.168.56.10. Enter. Sini kita membuat device baru atau interface baru, yaitu interface endpost 8, yang dimana endpost 8 ini kita gunakan untuk menghubungkan ke internal network. Endpost 8 lalu inet static, dan kita masukkan address, kita pakai yang 10.10.10.1. Tuh, enter. Kita pakai netmasknya ya seperti tadi 255.255. Maaf ini 0. Oke, sudah kita membuat interface endpost 9 untuk klien Ubuntu. Lagi ke interface endpost 9 with static. Enter address 1.16.1.1. Netmasnya ya mas pakai istri tadi 255.255.0. Oke, lalu kita kontrol X Y lalu enter, cek ya. Ini belum ada ya karena belum terapply. Kita hanya dulu dengan cara system ctl restart networking, lalu kita give up atau device up and post ya. Lagi post 8
9. Oke, kayak tampaknya terjadi kesalahan. Oke, untuk gateway kita terdapat kesalahan, kita pakai yang 56.10 kemudian kita hapus dulu angkanya ya. Kontrol X ya. Y lalu enter. Kita ulangi lagi. Misalnya reset networking, lalu if up and post 3. Bentar. IP. Oke, sudah bisa ya. Kita dapat 192 atau 6856.10 dan 10.10.10.1 dan 112.16.1.1. Oke, kita akan mengkonfigurasi juga di servernya juga. Kita nano /etc /network interface. /etc /interface. Enter. Nah, bisa. Nah, dulu ininya jadi static. Enter. Nah, address titik 10.10.2. Enter. Gateway netmask maksudnya netmask 255 titik 255 titik 255 titik 0. Enter juga. Lalu gateway yang di endpoint 8, gateway 10 titik 10 titik 1. Kita enter saja. Ctrl X, Y, enter. Kita ulangi dulu ya. Sistem ZTL list start network. Oke, sudah bisa. Kita cek dulu IP.
3 itu sudah 10 dengan 10 dengan 10.2 udah berapa ya. Oke, kita lanjut ke Windows Server. Sudah tersebut kita nano c slash net tab tab lalu enter. Nah, sini ada endpost 3 dan juga DHCP. Karena kita akan melakukan statik ya, kita ganti menjadi no. Set. Kita spasi ya sampai pas di bawah huruf D, kita masukkan addresses titik 2 lalu kurung kotak ya. sepuluh titik 2 lalu slash 24. Itu sedikit berbeda dengan Debian ya, jadi harap lagi alaskan gateway titik 2 10.10.10.1. Oke, kita Ctrl X Y enter. Kita masukkan perintah sudo kita netpen apply juga apply. Cek lebih dahulu API. Nah, nah, nano slash etc slash. Ya, ada sedikit kesalahan ya. Oke, kita dapat salah di addresses. Kita seharusnya pakai yang 3, kita pakai yang 2. Oke, kita Ctrl X lalu enter. Kita apply dulu. Oh, juga kita salah di sini. Oh, gateway 4 gateway 4. Nah, Ctrl X Y lalu enter. Apply. Oke, setelah kita coba API alam. Oke, sudah bisa. Kita akan ping terlebih dahulu. Ping 10.10.10.1. Oke, bisa ya. Kita coba di DBA Server. Ping 10.10.10.1. Oke, ini sudah bisa. Kita akan konfigurasi di ke Ubuntu GUI ya. Oke, kita akan melakukan pengkonfigurasian IP pada
Kunjungi atau kliennya kunjungi ke kunjungi bener ke web connecting lalu web settings. Sini kita tekan tanda gear, ya agak lemot ya. Kita ke IP pivot, kita manual. Tuh, addressnya kita isi 10.10 bukan 172 titik 172.16.172. 16.1.2. Oke, dan pasnya kita pakai 255.255.255.0. Keduanya kita pakai yang tadi 172.16.1. Oke, kita apply, kita offin dulu lalu kita onin lagi. Oke, kita ke activities, kita buka terminal ya. Terminal. Nah, oke, sudah bisa. Kita coba buka host name kita dulu, masuk ke tiga kali. Oke, lalu sudah kita host set, set host name, client Ubuntu. Bentar. Oke, kita exit dulu, exit lagi. Oke, sudah berubah ya. Oke, kita masuk ke basic remote access ya. Oke, kita masuk ke materi basic remote access ya. Itu remote itu kurang lebih, ya kita ingin meremote klien Ubuntu di sini, kita harus mulai rencana Debian terlebih dahulu, dan remote ini kita bisa pakai beberapa aplikasi ya. Kita akan menggunakan tadi maka dalam situasi nyata, misal kita keluar negeri atau keluar kota di mana kita tidak mungkin meremote atau mengakses router ke data center atau data pusat, ya kita harus meremote secara jauh menggunakan aplikasi putih. Kita saja kita masuk, pastikan dulu OS kita tersambung dan router DP-nya. Masuk ke command prompt, run as administrator, kita ping saja, ping 192.168.
68.68.20. Nah, ya bukan 56.10. 56.10. 56.10. Jadi sudah bisa kita saja. Kalau memang tidak bisa di ping, itu biasanya firewallnya masih nyala, kita buka saja putih, kita masukkan IP yang tadi 192.168.6.10. Oke, daftar SSH talent kita accept saja. Login as, kita masukkan script kita Debian 1, 2, 3. Oke, sudah bisa. Nah, coba API. Bisa ya? Nah, ini sudah bisa, tapi kita belum bisa mengakses server dan juga klien karena kita belum punya lagi ya. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.